Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Aulia dengan NIM 12120200135 dari kelas 1D PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi video yang telah tadi saya lihat, yaitu mengenai adjektif dan adverb. Jadi dalam video tadi yaitu yang pertama mengenai adjektif. Apa itu adjektif? Jadi adjektif itu merupakan kata sifat. Ya, kata sifat yang berfungsi untuk menjelaskan sebuah kata ganti yaitu pronoun atau kata benda, noun. Nah, kata benda tersebut bisa berupa orang, benda, hewan, tempat, atau sesuatu yang lainnya. Nah, adjektif ini sendiri atau kata sifat ini biasanya muncul setelah kata benda. Contoh, I have a black cat. Nah, kata black di sana merupakan kata sifat yang ada sebelum kata benda, kata cat. Ya, kata sifat, kata black di sana menjelaskan si kata benda, yaitu kata cat. Nah, kata sifat ini sendiri biasanya muncul sebelum adanya kata benda. Contoh, I have a black cat. Saya mempunyai kucing berwarna hitam. Nah, kata black di sana merupakan kata sifat yang ada sebelum kata benda, kata cat. Dan kata sifat di sana juga menjelaskan si kata benda tersebut, yaitu kata cat tersebut. Selanjutnya, kata benda ini juga biasanya ada setelah linking verb, setelah kata bantu. Contoh, our progress was slow. Nah, kata slow di sana ada setelah kata bantu, kata was. Dalam video tadi juga dijelaskan mengenai participle adjective atau bentuk-bentuk dari kata sifat. Nah, di mana bentuk-bentuk dari kata sifat ini ada dua. Yang pertama ada present participle, yaitu biasanya ditandai dengan akhiran ing. Contoh, kata interest ditambah akhiran ing jadi interesting. Di mana present participle ini biasanya digunakan untuk menjelaskan benda, orang, atau sesuatu. Contoh, he is an interesting person. Nah, kata interesting di sana menjelaskan si kata benda, kata person. Materi yang kedua adalah mengenai adverb atau kata keterangan. Nah, kata keterangan ini biasanya digunakan untuk menjelaskan verb, kata kerja, tetapi yang berhubungan dengan aksi. Kemudian menjelaskan kata sifat, kata keterangan, dan juga sentence atau sebuah kalimat. For example, we progress slowly. Nah, kata slowly di sana merupakan kata keterangan yang menjelaskan verb, kata kerja, kata progress. Ada juga kata keterangan yang merupakan dari kata sifat, tetapi dengan mengubahnya kita tidak perlu menggunakan akhiran li. Contoh, kata good. Kata good merupakan kata sifat. Kemudian kita ubah menjadi kata keterangan, menjadi well. Nah, tidak harus menggunakan akhiran li, tidak menjadi goodly, tetapi menjadi well. Kemudian ada fast tetap menjadi fast, hard tetap hard, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jika kita tadi ketahui bahwasanya ada adverb, ada kata keterangan yang merupakan perubahan dari kata sifat dengan menambahkan akhiran li. Nah, kata sifat ini sendiri atau adjektif ini juga ada yang mempunyai akhiran li, tetapi bukan perubahan dari kata adverb, bukan perubahan dari adverb. Contohnya kata friendly, lovely, lonely, silly, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada juga nih akhiran li yang bisa kita gunakan untuk adjektif dan adverb. Contohnya weekly, kemudian yearly, daily, monthly, dan lain-lain. Dalam video tadi juga dijelaskan mengenai common mistake atau kesalahan umum. Nah, di mana ada 4 tadi dijelaskan itu. Yang pertama, menggunakan adverb setelah kata penghubung atau kata kerja. Contohnya, the situation seemed unusually. Nah, harusnya bukan unusually, harusnya unusual. Jadi, the situation seemed unusual. Kedua yaitu penggunaan kata ing untuk menggambarkan sikap atau perasaan seseorang. Contoh, James is boring by his stories. Seharusnya bukan boring tetapi bored. Jadi James is bored by his stories. Yang ketiga itu menggunakan kata sifat untuk menggambarkan kata kerja. Contoh, he sings good. He sings good. Nah, di sana good di sana merupakan kata sifat yang seolah-olah menggambarkan kata kerja, padahal salah. Seharusnya
He sings well, bukan kata good, tetapi menggunakan kata well. Kemudian yang keempat itu sering kita temukan kata hard, short, kemudian late, nah yang merupakan adjective atau juga adverb. Nah, ketika kita tambahkan dengan akhiran li, maka maknanya sangatlah berbeda. Contoh, short, terus kita tambah dengan akhiran li menjadi shortly. Jika short artinya pendek, maka shortly tidak berarti dengan pendek. Nah, antara kedua kata tersebut mempunyai makna yang sangat jauh berbeda, tetapi sering dianggap maknanya itu sama, hampir berdekatan gitu, padahal berbeda. Sekian video dari saya, mungkin itu video pembahasan yang saya tangkap dari video tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.